Suasana pagi di dunia voli Indonesia tiba-tiba berubah muram. Sebuah unggahan di akun resmi Inaspro mencuri perhatian ribuan penggemar. Megawati Hangestri, sang Megatron, dipastikan absen dari AFC Nations Cup 2025. Tak ada penjelasan rinci, hanya pernyataan singkat yang menyisakan tanya. Komentar pun membanjiri postingan itu. Penggemar menebak-nebak, apakah cedera? Apakah konflik internal? Ataukah keputusan pribadi? Spekulasi liar beredar lebih cepat dari klarifikasi resmi, menyulut emosi dan kekhawatiran dalam komunitas pecinta voli nasional. Siaran olahraga sore itu dipenuhi analis yang mengulang satu topik, bagaimana absennya Megawati bisa memengaruhi kekuatan timnas. Tak sedikit yang menyayangkan momen ini, apalagi turnamen besar tinggal menghitung minggu. Publik butuh jawaban. Tapi Megawati memilih diam. Megawati Hangestri bukan sekadar pemain. Ia adalah simbol kebangkitan voli putri Indonesia. Julukan Megatron disematkan karena kekuatan smash-nya yang brutal dan mental baja yang tak tergoyahkan. Sejak debutnya, ia telah mencetak sejarah demi sejarah. Namanya semakin bersinar setelah bergabung dengan klub Daejeon Jungkwanjang Red Sparks di Liga Korea Selatan. Di sana, Megawati bukan hanya bertahan, dia bersinar terang. Statistiknya bersaing dengan pemain asing lain, bahkan sempat dinobatkan sebagai MVP pekan ketiga. Kontribusinya untuk timnas tak terhitung, membawa pulang medali emas SEA Games, memimpin tim dalam laga-laga berat, dan menjadi panutan para pemain muda. Bagi para penggemar, kehadiran Megawati di lapangan memberi rasa aman, ia adalah jantung skuad Merah Putih. Beberapa hari setelah kabar mengejutkan itu, PVC merilis daftar 15 pemain yang akan berlaga dalam 3 turnamen internasional mendatang. Nama-nama familiar muncul, Yola Yuliana, Arcela Nuari, Sheila Bernadetta, dan tentu saja, nama Megawati yang disusul keterangan, absen. Para jurnalis yang menunggu konfirmasi dari pihak PVC hanya mendapat jawaban diplomatis, Megawati sedang dalam proses pemulihan. Tapi pemulihan dari apa? Tak ada detail. Sebaliknya, fokus media pun bergeser pada pemain yang akan menutupi posisi kosong tersebut. Tim pelatih memastikan bahwa skuad kali ini penuh semangat muda. Kehadiran pemain baru seperti Indri Puspita dan Fitri Dwi dianggap sebagai langkah regenerasi. Namun, bayang-bayang Megatron tetap menggantung, seolah setiap strategi tetap menyisakan ruang kosong di tengah formasi. Musim panas 2025 menjadi mimpi sibuk bagi skuad voli Indonesia. 3 turnamen berturut-turut siap menantang, AFC Nations Cup pada Juni, SEA League di pertengahan Juli hingga awal Agustus, dan SAFIC 2025 pada akhir Agustus. Sebuah maraton energi dan mental. AFC Nations Cup menjadi ujian pertama, di mana tim Indonesia tergabung di grup maut bersama Jepang dan Thailand. Absennya Megawati membuat banyak pihak khawatir soal kekuatan serangan utama. Namun pelatih menegaskan bahwa sistem tim akan jadi senjata utama. SEA League dan SAFIC menjadi 2 turnamen penting lainnya, bukan hanya untuk gengsi, tapi juga sebagai bagian dari proses seleksi ke Asian Games mendatang. Disinilah para pemain muda punya kesempatan bersinar, membuktikan bahwa voli Indonesia tak hanya bergantung pada satu nama. Di episode terbaru podcast Mojisi Jo Volley, Megawati akhirnya muncul. Suaranya terdengar santai, namun ada bicara dan pilihan katanya menyiratkan banyak hal yang tak terucap. Iya, aku memang gak main kali ini, katanya, lalu diam sejenak. Itu rahasia dulu, ya. Tawa pembawa acara terdengar canggung. Para pendengar menunggu dengan napas tertahan. Tapi Megawati tak memberi lebih. Ia hanya mengisyaratkan bahwa bulan Agustus nanti, ia akan kembali bermain. Tunggu saja. Aku akan hadir di SAFIC. Episode itu pun berakhir dengan lebih banyak pertanyaan ketimbang jawaban. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Megawati sedang menghadapi krisis pribadi, atau hanya rehat sejenak dari sorotan? Satu hal yang pasti, rindu akan terobati saat Megatron kembali menyapa lapangan. Suasana ruang ganti timnas belakangan terasa tak seperti biasanya. Dalam sebuah wawancara santai di sela-sela latihan bersama Petrokimia Gresik, Medioku, rekan Megawati di klub dan timnas, secara tak langsung menyebut ada hal-hal di luar teknis yang memengaruhi suasana tim. Kalimat itu memicu gelombang spekulasi baru. Bukan karena cedera, itu bisa dipastikan, ucap Medi sambil tersenyum pahit. Pernyataannya kemudian dipotong oleh media dan viral di berbagai platform. Netizen menduga adanya konflik internal yang membuat Megawati memilih untuk menepi sementara waktu. Dugaan pun merambat ke arah ketegangan antara pemain senior dan manajemen. Sayangnya,
Tak ada konfirmasi lanjutan. PVC tetap bungkam, sementara Megawati belum mau menanggapi isu tersebut. Suasana di sekitar pelatnas pun dilaporkan menjadi lebih tertutup dari biasanya. Para pemain tampak fokus berlatih, namun bisik-bisik soal masalah dalam terus bergema di balik layar. Satu lagi rumor mulai berkembang, lebih lembut, namun tak kalah menggemparkan. Sejumlah akun gosip olahraga menyebarkan isu bahwa Megawati tengah mempersiapkan pernikahan. Waktunya diduga bersinggungan dengan AFC Nations Cup, yaitu antara Juni dan Juli. Ini memberi celah untuk teori baru. Tidak ada foto, tidak ada unggahan yang mencurigakan dari akun pribadi Megawati. Namun, beberapa netizen mengaku melihat Mega bersama seorang pria di butik pernikahan Jakarta Selatan. Belum ada yang bisa memverifikasi, tapi kabar itu terlanjur menjadi perbincangan hangat, terutama di kalangan penggemar setia. Jika benar, keputusan Mega untuk rehat sejenak dari voli bisa jadi bukan karena konflik atau cedera, melainkan untuk kehidupan pribadinya. Sebagian besar penggemar menanggapinya dengan dukungan, meskipun tak sedikit pula yang kecewa karena ketidakhadirannya datang di saat genting untuk timnas. Kehilangan pemain sekelas Megawati bukan perkara ringan. Ia adalah ujung tombak, penggerak moral, dan inspirasi. Ketika pelatnas dimulai tanpa dirinya, atmosfer tim terasa berbeda. Beberapa pemain muda terlihat gugup. Tim pelatih bekerja keras untuk menyuntikkan semangat. Dalam sesi uji coba internal, serangan tim terlihat tidak setajam biasanya. Rotasi dilakukan berulang, namun tetap belum ditemukan keseimbangan ideal. Pelatih kepala bahkan harus merombak skema permainan yang selama ini berpusat pada kekuatan serangan Megawati. Moral tim menjadi perhatian utama. Pelatih psikologi tim diturunkan untuk menjaga semangat para pemain, terutama mereka yang belum berpengalaman di ajang internasional. Tantangan timnas bukan hanya soal strategi di lapangan, tapi juga menjaga api semangat tetap menyala di tengah bayangan absennya Megatron. Mengisi posisi Megawati bukan sekadar soal teknik, tapi juga menyangkut mental dan pengalaman. PVC dihadapkan pada pilihan sulit, apakah memasang pemain muda yang potensial, atau memanggil pemain senior yang belum tentu siap secara fisik? Posisi opposite hitter adalah posisi vital. Salah langkah, seluruh sistem bisa ambruk. Tim pelatih segera menyusun daftar nama yang berpeluang menggantikan Mega. Namun dalam rapat tertutup, perdebatan pun muncul. Beberapa pelatih daerah mengusulkan nama-nama baru, sementara pelatih utama lebih condong ke pemain yang sudah memiliki jam terbang, walau belum sekelas Megatron. Waktu terus berjalan. Persiapan menuju AFC Nations Cup semakin mendesak. Di balik layar, scouting dilakukan secara intensif. Video pertandingan, statistik, hingga rekaman latihan dianalisis dengan cermat. Tapi satu hal tak bisa dibantah, siapapun yang ditunjuk, beban di pundaknya akan luar biasa berat. 4 nama akhirnya muncul ke permukaan. Mereka adalah Arsandrina De Vega, Tiara Ayu, Lutfiani Eka, dan Nanda Putri. Masing-masing membawa kelebihan sendiri. Tapi di antara mereka, satu nama yang mulai menonjol, Arsandrina, atau yang akrab dipanggil Caca. Tiara Ayu dikenal lincah dan punya blok solid, namun belum konsisten saat bertanding. Lutfiani unggul di servis dan pengalaman membela klub besar, tapi dinilai kurang agresif. Nanda, meski masih muda, memperlihatkan peningkatan tajam dalam latihan. Namun Caca punya keunggulan teknis dan mentalitas petarung. Para pelatih memperhatikan bagaimana keempat pemain ini bereaksi di sesi simulasi pertandingan. Caca tampil paling percaya diri, bahkan berhasil mencetak 17 poin dalam satu laga uji coba internal. Meski belum selevel Megawati, aura kompetitifnya mulai mencuri perhatian. Arsandrina De Vega, 23 tahun, adalah bintang muda dari Jakarta Electric PLN. Di Proliga 2025, ia menjadi pemain kunci dengan rata-rata 14 poin per pertandingan. Gaya mainnya cepat, eksplosif, dan penuh variasi. Ia dikenal sebagai opposite yang bisa berpindah peran dengan sangat fleksibel. Servisnya, jenis jump serve dengan spin tajam, kerap merepotkan lawan. Ia juga cepat membaca arah bola dan punya naluri tajam dalam menutup ruang di net. Namun di balik bakatnya, Caca memiliki cerita perjuangan panjang, mulai dari absen akibat cedera 2 tahun lalu, hingga kembali bangkit di musim ini. Meski publik masih membandingkan dengan Megawati, Caca tak terganggu. Aku bukan Megatron, dan tidak ingin jadi. Aku ingin jadi versi terbaik dari Arsandrina, ucapnya dalam wawancara. Kata-kata itu viral dan menyalakan secercah harapan bahwa mungkin, timnas bisa menemukan bintang baru. Sementara Indonesia sibuk berbenah,
lawan-lawan di Asia bersiap dengan kekuatan penuh. Jepang menurunkan skuad senior yang baru saja kembali dari pemusatan latihan di Italia. Thailand, rival abadi di Asia Tenggara, memperkuat lini serang dengan 2 pemain naturalisasi baru. Korea Selatan dan Tiongkok juga tak tinggal diam. Keduanya telah menjalani uji coba melawan tim Eropa, dan siap menggebrak AFC Nations Cup dengan strategi baru. Kecepatan, koordinasi, dan stamina mereka menjadi ancaman nyata bagi tim-tim lain, terutama Indonesia yang sedang beradaptasi. Tanpa Megawati, kekuatan serang Indonesia memang berkurang drastis. Bahkan analis dari situs olahraga Asia menyebutkan peluang Indonesia untuk menembus semifinal menjadi di bawah 30%. Kenyataan pahit ini mengguncang semangat publik, namun tim pelatih justru melihatnya sebagai motivasi pembuktian. Semakin lama, kabut misteri soal absennya Megawati mengarah pada dinamika internal yang kurang sehat. Isu manajemen yang kaku, tekanan dari sponsor, hingga campur tangan federasi dalam pemilihan pemain. Semua menjadi api dalam sekam yang bisa meledak kapan saja. Beberapa mantan pemain mulai angkat suara. Lewat media sosial, mereka menyindir bagaimana timnas diperlakukan bukan sebagai atlet, tapi aset. Meski tak menyebut nama, jelas bahwa sistem pembinaan dan komunikasi internal perlu dibenahi. Isu ini perlahan menyebar ke media nasional. PVC akhirnya mengumumkan akan mengadakan evaluasi menyeluruh setelah rangkaian turnamen. Tapi banyak pihak menilai itu terlalu terlambat. Jika tim nasional ingin berkembang, perbaikan tak bisa hanya dari sisi teknis, harus dimulai dari kepercayaan dan kepemimpinan di belakang layar. Walau duka menyelimuti persiapan AFC, ada sinar di kejauhan. Megawati, melalui unggahan di Instagram, menyatakan bahwa ia akan kembali membela Merah Putih di bulan Agustus, bertepatan dengan si Felix dan Safik. Saya butuh waktu, tapi saya tidak pernah pergi, tulisnya singkat. Kabar ini langsung disambut antusias. Pelatih kepala menyatakan bahwa slot untuk Megawati tetap terbuka, dan ia akan kembali berlatih bersama tim menjelang Safik. Meski belum jelas alasan dibalik absennya, setidaknya publik tahu, sang Megatron belum pensiun, hanya rehat sejenak. Kini, perhatian pun beralih ke bagaimana timnas akan bertahan sampai Agustus. Harapan masih ada, dan turnamen berikutnya bisa menjadi momentum kebangkitan. Apalagi jika Megawati benar-benar kembali dengan performa terbaiknya, timnas akan kembali lengkap. Akhir dari kisah ini bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang pelajaran. Absennya Megawati mengajarkan bahwa transparansi dalam dunia olahraga tak kalah penting dari taktik di lapangan. Tim nasional bukan hanya tentang fisik, tapi juga kepercayaan dan komunikasi. Reputasi Megawati tetap kuat, meski sempat diliputi kontroversi. Ia membuktikan bahwa sebagai atlet, ia punya hak untuk menjaga privasinya. Namun di sisi lain, manajemen juga harus belajar bagaimana membangun sistem yang lebih terbuka, inklusif, dan tahan terhadap isu internal. Cerita Megatron yang absen justru membuka babak baru. Ini bukan akhir, tapi awal dari transformasi. Timnas harus terus maju, dengan atau tanpa satu bintang. Karena pada akhirnya, kekuatan sejati tim nasional terletak pada semangat kolektif, bukan satu nama.